2 tahun itu berlalu seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Setiap malam yang kami lalui bersama, setiap tarikan nafas yang kami bagi di bawah atap kos yang sempit, kini terasa seperti pasir yang meluncur di sela jemariku. Malam ini, terminal bus ini terasa begitu asing dan dingin. Aroma solar yang menyengat bercampur dengan bau tanah yang basah oleh hujan. Bima berdiri di depanku. Sosok kokoh yang selama ini menjadi duniaku, kini bersiap untuk pergi. Ibunya sakit parah di kampung, dan takdir seolah menuntutnya untuk kembali ke akar yang jauh. 2 hari 2 malam perjalanan bis, jarak yang tiba-tiba terasa seperti ribuan kilometer yang tak tertembus. Aku menatap matanya yang tajam, mencoba mencari kepastian di sana. Bima mencengkram bahuku. Tangannya yang kasar karena pekerjaan bengkel terasa begitu panas di atas kulitku yang mendingin. Dia berjanji akan kembali. Suaranya berat, bergetar rendah di antara bisingnya mesin bis yang meraung. Tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang retak, sebuah firasat buruk yang merayap seperti kabut malam. Aku ingin memohon padanya untuk tetap di sini, ingin memeluk tubuh kekarnya dan tidak melepaskannya meskipun dunia runtuh. Namun aku hanya bisa berdiri mematung, merasakan detak jantungku sendiri yang seolah ikut melambat seiring langkahnya yang menjauh. Saat dia menaiki tangga bis itu, bayangannya ditelan oleh kegelapan di dalam sana. Pintu tertutup dengan suara logam yang dingin, memisahkan kami secara mutlak. Aku berdiri sendirian di bawah rintik hujan, menghirup sisa aroma maskulinnya yang masih tertinggal di udara, menyadari bahwa mulai detik ini, malam-malamku akan kembali sunyi. Kehilangan ini begitu nyata, begitu menyesakkan, seolah-olah separuh dari nafasku ikut terbawa bersama bis yang perlahan menghilang di balik tikungan jalan yang gelap. 1 minggu, 2 minggu, hingga akhirnya lebih dari 1 bulan telah berlalu. Dunia Aris seolah kehilangan porosnya sejak bus malam itu membawa Bima pergi ke kampung halamannya yang jauh. Jarak 2 hari 2 malam perjalanan kini terasa seperti jurang yang tak berdasar, memisahkan 2 tubuh yang biasanya selalu bertautan setiap malam. Di dalam kamar yang sunyi ini, Aris hanya bisa memeluk ponselnya, satu-satunya jembatan menuju sosok Bima yang kini sedang bergulat merawat ibunya yang sakit parah. Pendar layar memberikan cahaya biru yang dingin pada wajah Aris yang kian kuyu karena rindu yang tak tuntas. "Kapan abang kembali lagi ke sini?" Bisikan Aris terdengar begitu pilu, seolah setiap suku katanya adalah sebuah permohonan. Di seberang sana, suara berat Bima terdengar parau, meminta Aris untuk bersabar. Sebuah perintah yang sulit dipatuhi oleh hati yang sudah terlanjur candu pada dekapan sang mekanik. Mencoba mencairkan suasana yang menyesakkan, Bima melontarkan candaan lama mereka. Sebuah kode rahasia yang biasanya membuat suhu ruangan mendadak panas. "Mau sekalian ganti olinya nggak?" tanya Bima dari balik layar. Suaranya mengandung getaran nakal yang merambat hingga ke tulang rusuk Aris. Aris tersenyum getir. Dadanya sesak oleh tawa yang bercampur dengan isak tangis. "Ya maulah bang, sudah lama olinya nggak diganti," jawab Aris lirih, mengikuti permainan kata-kata yang kini terasa seperti luka yang disiram garam. Mereka tertawa dalam kepedihan, membicarakan tentang oli yang tidak boleh terbuang sia-sia dan mesin yang butuh dirawat segera. Namun di balik candaan itu, ada realitas yang menghantam keras, bahwa mereka sedang berjauhan. Aris merindukan kehangatan kulit Bima yang kasar, aroma pelumas mesin yang maskulin, dan tangan kuat yang selalu tahu cara menguasainya sepenuhnya.
Video call berjam-jam tak pernah cukup untuk mengobati dahaga akan sentuhan nyata. Ketegangan ini bukan lagi tentang keinginan fisik semata, tapi tentang jiwa yang mulai rapuh karena dipaksa terpisah oleh takdir yang misterius. Aris memejamkan mata, membayangkan tangan Bima sedang mengusap kepalanya. Sementara di luar sana, malam terus berjalan tanpa memberi kepastian kapan sang mekanik akan kembali pulang. 3 bulan berlalu, dan setiap detik yang Aris lalui hanyalah penantian yang menyiksa. Harapan itu akhirnya hancur lebur saat sebuah panggilan masuk di tengah malam yang sunyi. Kabar duka menyapa. Ibu Bima telah tiada. Aris bisa merasakan perih itu, tapi yang lebih mematikan adalah apa yang terucap 1 minggu kemudian. Suara Bima di telepon terdengar lebih berat, lebih serak, dan penuh tekanan yang tak terbantahkan. Aku nggak bisa kembali lagi ke sana, Riz. Kalimat itu dijatuhkan Bima seperti sebuah mesin berat yang menghantam dada Aris hingga sesak. Bima harus menetap di kampung, membuka bengkel sendiri demi adik-adiknya yang masih kecil, karena dialah satu-satunya harapan keluarga setelah sang ibu pergi dan ayahnya sering sakit-sakitan. Ruangan Aris seketika terasa membeku. Oksigen seolah menghilang dari sekitarnya. Tapi aku juga butuh Bang Bima di sini, bisik Aris pilu. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang tak lagi bisa ia bendung. Namun, Bima tetaplah sosok yang dominan. Bahkan dalam perpisahan pun, dialah yang memegang kendali. Mungkin lebih baik kalau kita saling melupakan. Jarak kita terlalu jauh, Riz. Setiap kata Bima terasa seperti tangan kuat yang meremas jantung Aris pelan namun pasti. Aris meraung, memohon untuk menyusul ke kampung yang berjarak 2 hari 2 malam itu. Tapi Bima memutus asa itu dengan ketegasan yang menyakitkan. Jangan melakukan hal bodoh. Selesaikan kuliahmu. Kamu harus kuat. Perintah itu begitu mutlak. Sebuah bentuk perlindungan terakhir yang terasa seperti hukuman mati. Aris terisak di lantai yang dingin, menyadari bahwa dekapan hangat sang mekanik kini benar-benar telah menjadi sejarah. Jarak ribuan kilometer kini menjadi tembok raksasa yang tidak akan pernah bisa ia panjat, menyisakan Aris dalam kesunyian yang mencekam dan cinta yang dipaksa mati sebelum waktunya. Setahun telah berlalu, dan setahun pula Aris tenggelam dalam kesunyian tanpa sepatah kata pun dari Bima. Pesan-pesan yang ia kirimkan hanya berakhir di ruang hampa, tak pernah berbalas. Seolah Bima telah benar-benar menghapus keberadaan Aris dari peta hidupnya. Aris belajar untuk melupakan, atau setidaknya berpura-pura bahwa luka itu tidak lagi berdarah. Ia tak pernah lagi menginjakan kaki di bengkel Ama, karena setiap sudut di sana hanya akan memanggil kembali aroma pelumas dan keringat Bima yang menyesakkan. Hingga akhirnya, langkahnya tertambat pada sebuah bengkel kecil milik pria bernama Dava. Dava berbeda. Dia lebih dewasa, 36 tahun dengan aura kematangan yang memancarkan kendali yang tenang. Wajahnya tampan dengan hidung yang sedikit mancung. Matanya selalu tampak berbinar, dan ada belahan tipis di dagunya yang membuat Aris tak bisa berhenti menatap setiap kali pria itu bicara. Rahangnya kokoh, tubuhnya kekar dan berotot, hasil dari bertahun-tahun bekerja sendiri mengurus mesin-mesin tua tanpa bantuan siapapun. Aris mulai sering datang ke sana, membawa makanan siang, mencari alasan untuk sekadar duduk di sudut bengkel dan memperhatikan bagaimana otot-otot lengan Dava bergerak saat memutar baut. Ada kehangatan baru yang mulai merayap di dada Aris, sebuah ketertarikan yang muncul dari usaha putus asanya untuk melupakan masa lalu.
Di bengkel yang sepi ini, di bawah rintik hujan yang jatuh di atap seng, Aris merasa seolah-olah ia sedang membangun sebuah pelabuhan baru. Kehadiran Dava mulai memberikan warna pada hari-harinya yang dulu kelabu. Meskipun ia tahu Dava sudah berkeluarga, dengan istri dan anak yang tinggal jauh di kampung, Aris tidak bisa menghentikan dorongan untuk terus mendekat. Ia merindukan pengakuan, ia merindukan sentuhan, dan di mata Dava yang berbinar itu, Aris seolah menemukan sebuah undangan tersembunyi yang belum sempat ia baca sepenuhnya. Ketegangan emosional ini mulai berubah bentuk, bukan lagi tentang rindu yang perih, tapi tentang rasa penasaran yang membara terhadap pria yang kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang begitu manis, namun penuh rahasia. Siang itu, aroma bensin yang tajam di bengkel Dava mendadak kalah oleh wangi makanan hangat yang Aris bawa. Di bawah atap seng yang memantulkan panas matahari, ketegangan baru mulai merayap. Jauh lebih tenang dari Bima, namun terasa jauh lebih berbahaya. Dava duduk di sana, sosok pria 36 tahun yang tampak begitu kokoh, membiarkan kancing baju kerjanya terbuka hingga menampakkan dada bidangnya yang lembab oleh keringat. "Kamu kenapa begitu baik padaku, Riz?" Pertanyaan itu dijatuhkan Dava dengan nada yang begitu tenang, namun matanya yang berbinar seolah sedang menguliti setiap niat tersembunyi Aris. Aris mencoba berkelit, mencari alasan tentang ingin belajar soal mesin motor, padahal matanya tak pernah lepas dari gerakan tangan Dava yang berurat. Tapi Dava bukan pria yang mudah dikelabui. Dengan suara yang sengaja ia rendahkan, ia mulai melempar pancingan yang membuat suhu di bengkel itu terasa mendidih seketika. "Lihat-lihat abang kerja atau lihat abang yang kerjanya?" Kalimat itu membuat jantung Aris berdegup kencang, seolah tertangkap basah di tengah perbuatan terlarang. Aris mencoba mengimbangi permainan itu, meredam suaranya hingga nyaris menjadi bisikan yang menuntut. "Kalau sekalian lihat abang yang kerjanya, kan gak apa-apa juga. Anggap saja itu bonus buat saya." Dava terkekeh rendah, sebuah suara maskulin dan penuh kendali, seolah ia sedang menikmati bagaimana mangsanya perlahan mendekat ke arah perangkap. "Yakin cuma mau dilihatin saja abang yang kerjanya?" Aris merasa oksigen di sekitarnya menipis. Dominasi Dava terasa begitu nyata meski ia hanya duduk diam. Maunya sih lebih dari sekedar dilihatin, tapi takutnya abangnya nggak mau. Jawaban Aris adalah sebuah penyerahan diri yang telanjang. Dava menatapnya dalam, senyumnya kian manis, namun penuh dengan janji yang menyesakan. "Coba saja dulu, siapa tahu abangnya mau," bisik Dava sambil mencondongkan tubuhnya, mempersempit jarak hingga Aris bisa menghirup aroma maskulin perpaduan antara keringat dan sabun mandi yang memabukkan. Di saat itulah, Aris menyadari bahwa Dava tidak akan menolaknya. "Gimana ya? Susah juga menolak cowok secakap kamu." Kalimat itu menggantung di udara, memutus seluruh kewarasan Aris yang tersisa. Ketegangan ini hampir pecah, namun sebuah suara motor di depan bengkel mendadak membuyarkan segalanya, memaksa mereka kembali ke realitas mesin dan oli. Namun di dalam dada Aris, api itu sudah terlanjur berkobar, dan ia tahu perjalanannya dengan Dava baru saja memasuki babak yang paling beresiko dalam hidupnya. Setahun telah berlalu dalam kesunyian yang membeku. Bayang-bayang Bima perlahan mulai memudar, namun lukanya tetap terasa nyata di setiap sudut hati Aris. Ia tidak lagi mencari kehangatan di bengkel lama, karena setiap aroma pelumas di sana hanya akan memanggil kembali rasa sakit yang belum tuntas. Hingga akhirnya, Dava datang membawa warna baru yang lebih pekat. Pria 36 tahun dengan rahang kokoh dan aura kematangan yang selalu membuat Aris merasa kecil dan tak berdaya. Aris memberanikan diri meminta nomor ponselnya. Sebuah langkah kecil yang ia tahu akan menjadi awal dari pengkhianatan terhadap kenangan lama, sekaligus penyelamatan bagi jiwanya yang hampa. Saat jemari Dava yang kasar menyentuh ponselnya, Aris bisa merasakan panas yang merambat dari telapak tangan pria itu. Sebuah sensasi yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Dava tidak menolak, dia justru menatap Aris dengan binar yang menantang, seolah dia tahu persis apa yang sedang Aris cari di balik kedok ingin belajar mesin. Malam-malam Aris kini tidak lagi diisi oleh isak tangis rindu pada Bima, melainkan oleh pesan-pesan singkat yang penuh dengan kode dan keinginan terpendam.
Dava sudah punya istri, punya anak. Tapi di kota ini, dia sendirian. Dan Aris siap menjadi apapun yang pria itu butuhkan di sela-sela kesepiannya. Ketegangan ini terasa lebih kental, lebih berat. Karena Aris tahu dia sedang bermain dengan api yang bisa menghanguskan segalanya. Tapi dia tidak peduli, dia butuh pelarian, dan Dava adalah labirin baru yang ingin ia masuki, hingga ke bagian yang paling gelap sekalipun. Setiap kali ponselnya bergetar menampilkan nama Dava, jantungnya berdegup kencang, seolah ia kembali menjadi remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dava adalah sosok yang sempurna, dengan belahan dagu yang manis itu. Dan Aris hanyalah mangsa yang dengan sukarela masuk ke dalam kendalinya yang menenangkan, sekaligus mengancam. Kehadiran Dava adalah obat penawar yang Aris butuhkan, di tengah kehampaan setelah setahun ditinggalkan tanpa kabar oleh Bima. Setiap siang, Aris datang membawa kotak makanan. Alasan sederhana agar ia bisa berada di dekat pria 36 tahun itu, yang hidup sendiri di kota ini, sementara anak dan istrinya jauh di kampung halaman. Aris memperhatikan setiap detail fisik Dava dengan rasa lapar yang sulit ia sembunyikan. Hidung yang sedikit mancung, mata yang selalu tampak berbinar, dan belahan tipis di dagunya yang membuat wajah maskulin itu terlihat begitu manis, namun berwibawa. Dava, dengan segala kematangannya, tidak butuh waktu lama untuk menyadari apa yang sedang terjadi di antara mereka. Suatu siang, di tengah aroma bensin dan uap makanan, Dava menatapnya tajam. Sebuah tatapan yang membuat lutut Aris mendadak lemas. "Kamu kenapa begitu baik padaku, Riz?" tanya Dava dengan suara berat yang menuntut jawaban jujur. Aris mencoba bersembunyi di balik alasan ingin belajar soal mesin motor. Namun Dava hanya terkekeh rendah, sebuah suara yang menggetarkan tulang rusuk Aris. "Lihat-lihat abang kerja atau lihat abang yang kerjanya?" bisik Dava dengan penekanan yang membuat Aris merasa benar-benar terpojok. Aris tidak bisa lagi mengelak. Ia memberanikan diri menatap balik pria itu, membiarkan hasratnya terbaca jelas di bawah pendar lampu bengkel. "Kalau sekalian lihat abangnya yang kerja, kan nggak apa-apa juga. Anggap saja itu bonus untuk saya," jawab Aris dengan suara yang dikecilkan. Sebuah penyerahan diri yang disambut Dava dengan senyum yang kian menantang. "Yakin, cuma mau dilihatin saja abang yang kerjanya," ucap Dava lagi. Suaranya kini seolah sedang mengelus kulit Aris tanpa menyentuh. Di ruangan yang sempit dan berantakan ini, Aris menyadari bahwa Dava bukan hanya sekedar pelarian. Pria ini adalah dominasi baru yang siap menelan seluruh kewarasannya. Ketegangan di antara mereka kini bukan lagi sekedar bumbu percakapan, melainkan sebuah janji yang mulai membara di balik deru mesin yang diam. Aris tahu, ia sedang bermain dengan api, tapi di hadapan Dava, ia hanya ingin terbakar lebih dalam lagi. Suara deru motor di kejauhan seolah menjadi pengingat bahwa dunia luar masih ada. Namun di dalam bengkel yang sempit itu, Aris hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Ia menatap Dava, pria yang kini menjadi fokus obsesinya yang baru. Dava mencondongkan tubuhnya, membiarkan aroma maskulin yang kental memenuhi indera penciuman Aris. Sebuah campuran antara bau bensin, keringat, dan sesuatu yang sangat laki-laki. Aris memberanikan diri bertanya, suaranya hampir hilang tertelan udara yang pengap. "Emangnya Bang Dava mau kalau saya pengen lebih dari sekedar melihat abang?" Hening sejenak. Dava tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris dengan mata yang berbinar, menelusuri wajah Aris seolah sedang menimbang-nimbang sebuah keputusan besar. Senyum tipis muncul di bibirnya, menonjolkan belahan dagu yang membuat Aris semakin tak berdaya. Gimana ya? Susah juga menolak cowok secakep kamu. Tapi kalimat itu menggantung, menciptakan ketegangan yang nyaris meledak. Jarak di antara mereka kini hanya tinggal beberapa sentimeter saja. Aris bisa merasakan panas yang memancar dari dada bidang Dava. Ia menunggu kata-kata selanjutnya dengan napas tertahan. Namun tepat saat bibir Dava bergerak untuk melanjutkan, sebuah suara kasar menghancurkan segalanya. Deru mesin motor berhenti tepat di depan bengkel, diikuti suara langkah kaki yang mendekat. "Bang, bisa ganti oli?" Seketika, sihir itu lenyap.
Dava menarik diri dengan kecepatan yang menyakitkan, kembali menjadi sosok mekanik profesional yang dingin. "Bisa," jawab Dava singkat sambil berdiri, meninggalkan Aris yang masih terpaku dalam rasa penasaran yang menyiksa. Aris hanya bisa menatap punggung kokoh itu, merasa seolah olinya sendiri sedang mendidih karena hasrat yang tidak tuntas. Ia tahu Dava punya perasaan yang sama, namun dinding kenyataan, istri, anak, dan pelanggan yang baru saja datang kembali menjadi pembatas yang nyata. Ketegangan ini belum selesai, justru baru saja mencapai titik yang paling berbahaya. Aris hanya bisa menghela nafas panjang, meraba sisa-sisa kehangatan Dava yang masih tertinggal di udara. Sementara misteri tentang tapi itu akan terus menghantuinya sepanjang malam. Malam ini, angin terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke balik jaket yang aku kenakan. Di atas aspal yang masih basah, aku memacu motorku perlahan, membiarkan getaran mesin di bawahku merambat ke seluruh tubuh, mengingatkanku pada tangan-tangan yang pernah menyentuh mesin ini dan menyentuh hidupku. Bayangan Dava masih tertinggal jelas di pelupuk mata. Pria 36 tahun itu, dengan rahang kokoh dan belahan dagu yang manis, baru saja mengguncang duniaku dengan sebuah kalimat yang menggantung. "Susah juga menolak cowok secakap kamu." Tapi, kata tapi itu berputar-putar di kepalaku seperti mesin yang kelebihan beban, menuntut jawaban yang tak kunjung datang karena gangguan pelanggan tadi. Apakah Dava benar-benar punya perasaan padaku? Ataukah aku hanya sekedar hiburan di tengah kesepiannya sebagai perantau yang jauh dari anak dan istri? Di saat yang sama, gema masa lalu kembali menghantamku tanpa peringatan. Nama Bima, mekanik pertama yang mengajariku arti penyerahan diri, kembali muncul ke permukaan. Setahun telah berlalu sejak kami sepakat untuk saling melupakan. Sejak pesan-pesanku berhenti ia balas, dan panggilanku tak pernah ia angkat. Bima adalah laki-laki pertama yang memberikan kesan teramat indah, yang membuatku terbuai dengan cintanya yang intens di kamar kos yang pengap itu. Namun kini ada Dava, sosok yang lebih matang, yang kehadirannya mulai memberikan warna baru pada hari-hariku yang sempat kelabu. Aku merasa terjebak dalam labirin hasrat yang membingungkan. Aku menginginkan Dava, menginginkan dominasi tenangnya yang penuh rahasia. Namun di sudut hati yang paling dalam, luka tentang Bima seolah menolak untuk benar-benar mengering. Bagaimana jika Bima kembali? Bagaimana jika takdir yang misterius ini mempertemukan kami lagi di saat aku mulai menyerahkan hatiku pada Dava? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak, lebih menyesakkan dari asap knalpot yang aku hirup di jalanan ini. Aku mempercepat laju motorku, mencoba berlari dari bayang-bayang dua pria yang kini menguasai pikiranku. Di bawah langit malam yang bisu, aku menyadari bahwa perjalanan cintaku bukanlah jalan lurus yang mudah, melainkan tikungan tajam yang penuh resiko. Dan aku hanyalah mangsa yang siap diterkam oleh takdir yang tak terduga. Malam ini, hujan seolah sengaja mengurung kami di dalam ruang yang penuh dengan aroma logam dan hasrat yang tertahan. Setelah pelanggan terakhir pergi, kesunyian di bengkel ini terasa jauh lebih menekan daripada bisingnya mesin motor. Dava berdiri di sana, mengunci pintu besi dengan gerakan yang tenang namun penuh tenaga. Otot-otot lengannya yang kekar menegang di bawah pendar lampu yang redup. Aku masih memikirkan kata tapi yang ia ucapkan siang tadi. Sebuah kalimat yang menggantung dan menyiksa kewarasanku selama berjam-jam. Dava berbalik, menatapku dengan mata berbinar yang selalu berhasil membuat lututku lemas. Ia mendekat, membawa aroma hujan dan keringat maskulin yang begitu mendominasi indera penciumanku. "Kamu masih di sini, Riz." Bisikannya rendah, menggetarkan udara yang pengap. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa menyerahkan diriku pada tatapannya yang tajam, membiarkan dia melihat betapa hancurnya pertahananku di hadapan pria sepertinya. Dava adalah laki-laki yang sempurna, dengan rahang kokoh dan belahan dagu yang begitu manis. Namun di balik itu semua, ada otoritas yang tak bisa aku bantah. Ia adalah pelarianku dari luka setahun lalu, dari Bima yang memilih menghilang di balik jarak ribuan kilometer. Namun, tepat saat tangan kasar Dava menyentuh daguku, sebuah kilatan ingatan tentang Bima kembali menghantam.
Kesan indah yang Bima tinggalkan sebagai laki-laki pertama dalam hidupku seolah menolak untuk mati. Aku memejamkan mata, mencoba menenggelamkan bayangan Bima ke dalam kehadiran Dava yang begitu nyata di depanku. Dava mencondongkan tubuhnya, hembusan napasnya yang hangat menyentuh kulitku, memberikan janji tentang malam yang tidak akan pernah terlupakan. Aku susah menolakmu, Riz, tapi kamu harus tahu risikonya. Ucapnya pelan, sebuah peringatan yang justru terdengar seperti undangan untuk terjatuh lebih dalam. Di tengah gemuruh hujan, aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di persimpangan jalan yang berbahaya. Aku menginginkan Dava, aku butuh dikuasai oleh kematangannya. Namun di luar sana, takdir sedang menyiapkan kejutan yang tak terduga. Karena suatu saat nanti, masa lalu yang aku tangisi selama setahun ini akan kembali menuntut tempatnya. Bagaimana jika Bima muncul kembali di saat aku sudah sepenuhnya menjadi milik Dava? Pertanyaan itu menghilang saat bibir Dava hampir menyentuhku, meninggalkan aku dalam ketidakpastian yang paling indah sekaligus mencekam. Perjalanan ini baru saja bermulai, dan aku siap untuk hancur sekali lagi.